3. Bersambungan. Di dalam elevator kaca luar biasa juga terjadi kehebohan. Charlie dan Mr. Wonka serta yang lainnya bisa melihat dengan jelas bentuk hotel angkasa AS yang besar dan keperakan pada jarak sekitar 1,5 kilometer di depan. Dan di belakang mereka tampak kapsul transport yang lebih kecil, tapi masih cukup besar juga. Elevator kaca luar biasa yang sekarang sama sekali tak tampak luar biasa dibandingkan kedua benda raksasa itu berada di tengah. Dan tentunya semua orang, bahkan Grandma Josephine, sangat memahami apa yang sedang terjadi. Mereka malah tahu juga bahwa 3 astronot yang bertugas menangani kapsul transport adalah Squidward, Shark, dan Sawyer. Seluruh dunia tahu. Surat-surat kabar dan televisi sudah 6 bulan ini tak jemu-jemunya memberitakan hal itu. Operasi Hotel Angkasa sudah menjadi peristiwa penting abad ini. Betapa mujurnya, teriak Mr. Wonka. Kita ternyata mendarat persis di tengah-tengah peristiwa ruang angkasa terbesar sepanjang masa. Kita mendarat di tengah-tengah kekacauan besar. Grandma Josephine menungkas. Ayo pulang sekarang juga. Tidak, Grandma, ujar Charlie. Kita sekarang harus menontonnya. Kita harus melihat kapsul transport menggabungkan diri dengan hotel angkasa. Mr. Wonka melayang ke dekat Charlie. Mari mendahului mereka, Charlie, bisiknya. Mari ke sana duluan dan mendarat di hotel angkasa. Charlie terperangah. Lalu ia menelan ludah. Kemudian ia berkata pelan, tak mungkin. Anda harus punya berbagai macam peralatan khusus untuk bisa menggabungkan diri dengan pesawat ruang angkasa lain, Mr. Wonka. Elevatorku bisa bergabung dengan buaya sekalipun kalau memang harus begitu. Mr. Wonka menangkis. Serahkan padaku saja, nak. Grandpa Joe, teriak Charlie. Grandpa, dengar tadi. Kita akan menggabungkan diri dengan hotel angkasa dan mendarat. Hooray! Grandpa Joe berteriak. Rencana yang betul-betul pintar, Sir. Ide-ide yang sangat mengagumkan. Ia menyambar tangan Mr. Wonka dan mengguncang-guncangnya seperti mengguncang termometer. Tutup mulutmu, kelelawar tua bangka, seru Grandma Josephine. Kita sudah terlibat cukup banyak masalah, aku mau pulang. Aku juga, Grandma Gorgina menimpali. Bagaimana kalau mereka mengejar kita, tanya Mr. Bucket yang baru kali ini membuka mulut. Bagaimana kalau mereka menangkap kita, ujar Mrs. Bucket. Bagaimana kalau mereka menembak kita? Grandma Gorgina ikut bicara. Bagaimana kalau janggutku terbuat dari bayam hijau? Teriak Mr. Wonka. Omong kosong dan sampah tumpah. Kalian tak bakal sampai ke sana kemanapun kalau terus berbagaimana kalau seperti itu. Apakah Columbus bakal menemukan Amerika kalau ia bilang, bagaimana kalau aku tenggelam dalam perjalanan? Bagaimana kalau aku bertemu bajak laut? Bagaimana kalau aku tak bakal kembali lagi? Pasti ia tak akan berangkat. Kita tak mau ada orang-orang yang selalu mengatakan bagaimana kalau di sekitar sini, kan? Charlie, ayo berangkat kalau begitu. Tapi tunggu, ini tindakan yang cukup rumit dan aku butuh bantuan. Ada 3 kumpulan tombol yang harus kita pencet di bagian berbeda dalam elevator. Aku mengurus 2 yang di sana, yang putih dan hitam. Mr. Wonka mendesis lucu dan meluncur
ringan bagaikan burung besar ke seberang elevator tempat tombol putih dan hitam itu berada, dan bersiap di sana. Grandma Joe, Sir, tolong bersiap di samping tombol perak di sana ya, yang itu. Dan kau Charlie, naiklah ke atas dan tetaplah melayang di samping tombol emas kecil di dekat langit-langit. Perlu kujelaskan bahwa masing-masing tombol itu bisa menembakkan roket penggerak dari berbagai tempat di seluar elevator. Dengan cara itulah kita mengubah arah. Roket Grandma Joe membuat kita pergi ke arah kanan pesawat. Tombol Charlie membuat kita belok ke arah kiri. Punyaku membawa kita naik atau turun, atau lebih cepat atau lebih lambat. Semuanya siap? Belum, tunggu, jerit Charlie yang melayang persis di antara lantai dan langit. Bagaimana caranya naik? Aku tak bisa naik sampai ke langit-langit. Ia menggoyangkan lengan dan kakinya sekuat tenaga, seperti perenang yang sedang tenggelam, tapi tetap tak bisa maju. Anakku sayang, ujar Mr. Wonka. Kau tak bisa berenang di sini. Ini bukan air, kau tahu? Ini udara yang sangat tipis. Tak ada yang bisa didorong. Jadi kau harus menggunakan penggerak jet. Perhatikan aku. Pertama, kau harus menarik napas dalam-dalam, lalu membentuk lubang kecil dalam bibirmu dan meniup sekencang-kencangnya. Kalau kau meniup ke bawah, kau langsung naik. Kalau kau meniup ke kiri, kau terbang ke kanan, dan begitu seterusnya. Kau melayang seperti pesawat angkasa, tapi menggunakan mulutmu sebagai roket penggerak. Tiba-tiba, semua orang mulai berlatih cara terbang ini, dan elevator penuh dengan tiupan dan dengusan para penumpang. Grandma Gorgina yang mengenakan baju tidur flanel merah, dua kaki telanjangnya yang kurus mencuat di bawahnya, sibuk meniup dan meludah seperti monyet sambil terbang dari satu sisi ke sisi lain elevator, sambil berteriak, "Minggir! Minggir!" lalu menabrak Mr. dan Mrs. Pukat yang malang dengan kecepatan mengerikan. Grandpa Gurke dan Grandma Josephine juga berbuat begitu, dan kau bisa membayangkan apa yang dipikirkan jutaan orang di bumi selagi mengamati kejadian gila di layar televisi mereka. Kau pasti menyadari mereka tak bisa melihat dengan jelas. Elevator kaca luar biasa hanya tampak seukuran buah anggur di layar mereka, dan orang-orang di dalamnya yang tampak sedikit buram karena telah terhalang kaca tampak tak lebih besar daripada biji buah anggur. Meskipun begitu, para pemirsa di bawah bisa melihat mereka berlalu lalang dengan liar bagaikan kumbang di dalam kotak kaca. "Apa yang mereka lakukan?" teriak Presiden Amerika Serikat sambil terpaku menatap layar. "Sepertinya semacam tari peperangan, Mr. Presiden," jawab astronot Sawyer lewat radio. "Maksudmu mereka orang Indian kulit merah?" kata Presiden. "Saya tidak berkata begitu, Sir." "Oh, tentu saja itu yang kukatakan tadi." "Oh tidak, Mr. Presiden." "Diam," Presiden membentak. "Kau membuat otakku kacau." Sementara itu, di dalam elevator, Mr. Wonka berkata, Please, berhentilah terbang ke sana kemari. Semua harap tak bergerak supaya kita bisa mendarat." "Kau memang ikan tua menyebalkan," ujar Grandma Gorgina sambil melesat melewatinya. "Tepat ketika kami mulai bersenang-senang, kau malah mau kami berhenti." "Lihat aku semuanya," teriak Grandma Josephine. "Aku terbang, aku Raja Wali Emas."
Aku bisa terbang lebih cepat daripada kalian semua. Grandpa Gorge berseru sambil terbang berputar-putar dan baju tidurnya melambai di belakangnya seperti ekor burung kakak tua. Grandma Gorge, teriak Charlie, tolong tenangkan dirimu. Kalau kita tidak buru-buru, para astronot itu akan mendarat duluan. Apakah kalian tak ingin melihat bagian dalam hotel angkasa? Minggir, teriak Grandma Gorgina sambil meniup maju dan mundur. Aku pesawat jet jumbo. Kalau kelelawar tua penyakitan. Tukas Mr. Wonka. Pada akhirnya para orang tua itu lelah dan kehabisan napas dan semua menjadi tenang dan melayang diam. Semua siap, Charlie dan Grandpa Joe? Sir? Mr. Wonka bertanya. Semuanya siap, Mr. Wonka, jawab Charlie yang menunggu di dekat langit-langit. Aku yang memberi perintah, ujar Mr. Wonka. Aku pilotnya. Jangan menembak roket sampai ku perintahkan dan jangan lupa siapa memencet ke mana. Charlie, kau ke kiri, Grandpa Joe kau ke kanan. Mr. Wonka memencet salah satu dari dua tombol dan saat itu juga roket-roket bergerak, mulai menyembur di bawah elevator kaca luar biasa. Elevator itu melompat maju, tapi dengan keras bergoncang ke kanan. Kiri yang kencang, teriak Mr. Wonka. Charlie memencet tombolnya. Roketnya menyembur. Lift itu berayun lurus kembali. Siagalah, menjerit Mr. Wonka. Kanan 10 derajat. Tahan, biar dia tetap begitu. Tak lama kemudian mereka melayang persis di bawah bagian ekor hotel angkasa yang besar dan berwarna perak. Kalian lihat pintu kecil persegi dengan banyak baut itu, tanya Mr. Wonka. Itu pintu masuk dermaga. Tak lama lagi sekarang, kiri geser sedikit, siap. Kanan sedikit. Bagus. Hati-hati, kita sudah hampir sampai. Charlie merasa seolah ia berada di sampan kecil di bawah buritan kapal terbesar di dunia. Hotel angkasa menjulang tinggi di hadapan mereka. Besar sekali. Aku sudah tak sabar sekali, pikir Charlie, untuk masuk dan melihat bagaimana isinya.